Ya, lanjut ya. Nah ini aspek pengadaan berkelanjutan. Nah ini kalau di pasal 68 nya lengkap ya. Jadi ada empat aspek ya. Aspek pertama aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek institusional. Nah yang baru nih, yang baru di pasal 46 adalah aspek institusional. Ya. Nah tapi kalau mau lebih lengkapnya, nah ini kalau lingkungan kan terkait dampak negatif dalam kesehatan, polusi udara, polusi tanah. Dalam kali silakan ya. Terus aspek sosial ini terkait dengan kondisi kerja, pemberdayaan perempuan, komunitas, mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas usaha bukan perempuan ya. Aspek ekonomi ini value for the money, usaha mikro kecil. Nah ini yang baru adalah aspek institusional ya, meliputi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah ini kemungkinan besar ada nih besar nih ya. Kenapa? Karena baru ini ya. Nah kita lihat nih. Nah ini sudah ada sini ya. Nah ini ya sudah ada ya. Lingkungan hidup, ramah lingkungan ya. Oke. Sosial, kondisi kerja. Nah, sudah dirangkumin ya. Jadi nggak usah dihafalin, sudah rangkumannya. Aspek ekonomi, value for the money, UMKM, PDN. Nah kalau institusional itu good corporate governance, tata kelola, itu kita selesai. Ya. Salah satu aspek institusional dalam pengadaan berkelanjutan adalah A, menggunakan produk ramah lingkungan, bukan ya. B, memperhatikan kondisi kerja, kesetaraan kesehatan, bukan, itu aspek sosial. Terus meningkatkan penggunaan perusahaan dalam negeri dan usaha kecil, bukan, itu aspek ekonomi. Nah terus memperhatikan good corporate governance, tata kelola, nah itu baru, itu aspek institusional. Clear ya? Nah itu dalam tujuan pengadaan. Dalam tujuan pengadaan ada meningkatkan pengadaan berkelanjutan, yang mana pengadaan berkelanjutan itu ada 4 aspek ya. Nah, 4 aspek yaitu lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan institusional. Nah selanjutnya prinsip. Nanti juga barang 1-2 ada di prakteknya ya. Nah 1-2 ada nih, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersih, adil. Itu juga sudah disediakan. Aduh, bu, sudah enak lah pokoknya, sudah disediakan nih ya. Sudah disediakan. Contekannya halaman 3 ya, halaman 3 nih. Yes, nah ini ya. Sudah ada nih ya. Nah, ini juga prakteknya pasti ada nih ya. Ini pasti ada. Tolong kesini aja kembalikan ya. Misalkan efisien itu berarti sumber daya ya. Sumber dana ya minimal tapi hasil maksimal ya. Nah itu efisien, jadi bisa berhemat lah ya, efisien ya, cari yang murah salah satunya, tapi tidak harus murah, minimal SDM-nya minimal, hasilnya maksimal, maunya begitu ya. Kalau efektif itu sesuai kebutuhan ya, memberikan manfaat. Nah jadi kalau contoh efisien misalkan nyari harga yang murah, survei harga ya, itu efisien. Kalau efektif tadi ambulan butuhnya 5, ya belinya 5, jangan belinya 6 atau 4, itu kurang. Itu berarti tidak efektif kalau berlebih atau kurang. Terus transparan. Nah, transparan ini bersifat jelas, dapat diketahui luas. Nah, itu sirup, kaitannya sirup, boleh tulis di sini. Jadi pengumuman sirup contoh transparan tuh, pengumuman sirup ya. Pengumuman sirup itu contoh transparan. Kalau efisien sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau bersaing ini ada kompetisi ya, ada kompetisi. Nah, jadi bersaing itu ada kompetisi, persaingan sehat, ini kompetisi kata kuncinya ya. Nah, kalau terbuka dapat diikuti oleh semua ya. Nah, kemudian adil diskriminatif, tidak membedakan ya, jadi memberikan perlakuan sama, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, dibuat oleh Heli Diatna, YouTube Belajar Pengadaan ya. Pengumuman pengadaan pada aplikasi sistem informasi rencana pengadaan adalah aplikasi dari prinsip pengadaan. Dari prinsip apa? Pengumuman di sirup. Apa tadi? Transparan. Prinsip transparan. Makanya ini transparan, contohnya sirup ya, transparan. Oke. Ini kan transparan kan? Nah ini sebuah informasi ulas. Nah berarti pengumuman sirup transparansi. Terus kalau ini contoh bersaing ya. Pokja mensyaratkan penyedia yang mengikuti pengadaan di Jawa Barat harus memiliki rekening Bank Jabar. Itu melanggar prinsip
bersaing. Karena kan jadi tidak kompetitif. Nah, itu bersaing. Oke. Nah, contoh itu bersaing gitu ya. Tadi transparan itu contohnya ya, transparan ya. Kalau efisien contohnya tadi PPK mencari survei harga untuk pengadaan bulan, itu efisien. Kalau efektif apa? Jumlahnya harus sesuai kebutuhan ya. Transparan mengumumkan di sirup ya. Mengumumkan di SPSE. Bersaing tadi persyaratan Bank Jabar itu melanggar bersaing. Kalau terbuka berarti mengumumkan di SPSE itu bisa semua orang gitu kan, bisa semua terbuka gitu kan, memiliki persyaratannya tuh, tidak ada penghalang lah ya. Jadi misalkan penghalang gini, coba lihat aja, beda dengan apa website kita tuh kan, website kita kan langsung terbuka kan. Kalau mereka mah hanya username password, jadi harus masuk dulu, harus username password dulu, jadi apa ketutup kan ya, ketutup gitu. Tidak terbuka, jadi masuknya harus pakai username password dulu. Itu contohnya. Kalau kita sudah terbuka kan langsung kan, mau sajian apapun silakan gitu ya. Oke. Kemudian adil. Nah, adil ya apa? Contoh adil misalkan ini pas unwizing, berita acara unwizing itu boleh dibagikan ke semua penyedia. Jadi tidak hanya ke penyedia yang hadir di unwizing aja, yang tidak hadir pun dapat berita acaranya. Adil semuanya dapat itu. Ya, jadi tidak beda ke satu-satu, jadi semuanya dapat. Akuntabel ya dapat dipertanggungjawabkan, arsipnya segala macamnya ada. Nah itu prinsip pengadaan. Nggak usah dihafal, sudah ada contekannya ya. Nah, jadi tenang aja. Saya enak nih lihat wajah-wajahnya kalem mendengar nah gitu. Emang harus begini. Ya maksudnya emang kondisi ideal belajar tuh begini ya. Tidak anxiety gitu ya, tidak stres. Harus begini emang kalem, tenang gitu ya. Tenang ya, santai ya. Bagus ini sudah kondusif ini. Kondusif ya. Kalau dalam ini mah apa? Kalau dalam pengadaan mah gimana? Aman, kondusif. Nah, itu. Padahal nggak ada dalam prinsip ya, tapi kalau ada pengadaan pasti nanyanya gitu, gimana kondusif? Ya. Nggak ada kondusif sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kondusif dalam belajar nggak apa-apa, bagus ya. Oke, selanjutnya etika. Nah, kalau etika mah ini standar lah ya. Etika ini standar ya. Etika standar, tertib, tanggung jawab, ya, mandiri, profesional, tidak saling mempengaruhi. Ya. Nah, paling yang kita eksplor yang nomor 5 nih nanti nih, coy nih ya, coy ini kita eksplor nih ya, coy. Kita elaborasi coy, ini coy belum ada sini tapi ya apa-apa ya. Nah yang paling penting adalah gini, yang paling penting yang sering muncul di praktek adalah coy. Tapi yang praktek beneran ini nih, yang ini sebenarnya nih, ini praktek beneran yang terjadi pelanggaran ya. Itu apa? Penyalahgunaan wewenang dan ini apa? Menerima hadiah, menerima paket apa? Liburan, paket umroh, paket apa? iPhone terbaru. Nah, ini pelanggaran di sini yang realnya ya. Jadi yang merusak pengadaan tuh ini. Jadi gini ya, Bos kalian ini bicara real dulu ya, bicara apa sesungguhnya ya. Jadi apa? Nah, pengadaan itu kadang kan katanya pengadaan tuh kayak horor lah gitu ya. Kayak horor ya. Kayak horor gitu ya PBJ itu. Ya. Kayak horor, jadi PPK kan, pada nggak mau jadi PPK, jadi Pokja atau PP ya, nah ini kan, ini pihak-pihaknya ya. Nah ini kadang menjadi horor kenapa? Karena pagarnya terobos. Nah pagarnya apa? Itu ada etika ya, ada etika, ada prinsip gitu ya, prinsip ya, kemudian ada tujuan ya, dan ada kebijakan. Nah ini pagarnya nih. Nah jadi kalau pagar pengadaan ini terterabas ya, bridge atau apa ya, terterobos, bocor ya, udah mau spesifikasi secanggih apapun, mau apa sehebat apapun Bapak Ibu dalam melakukan pengadaan ya pasti tunggu apa ya, tunggu kehancurannya aja udah pasti. Dan di pengadaan itu cepat ditemukannya. Kenapa cepat ditemukan? Karena pengadaan itu dibutuhkan oleh masyarakat, jalan dibutuhkan. Jadi cepat. Kalau ada yang kurang tuh cepat ketahuannya. Terus kedua, ya pengadaan itu ya eye catching gitu ya, eye catching. Itu pemeriksaannya pasti tanda kutip lebih ketat daripada yang lain, sehingga gampang ketahuannya.
Nah makanya kalau pagar ini terterobos pasti udah rusak semuanya. Nah tapi kalau pagar ini tetap kita kuat jaga, ya jaga dengan kuat, insya Allah sebetulnya nggak bakal ada masalah. Yang masalah itu ya karena terabasnya etika terutama yang huruf tadi, huruf apa G sama H ya, yang penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang paling sering adalah intervensi atasan atau instruksi ilegal dari atasan, itu yang paling sering terjadi. Ya Bapak Ibu ya kalau mau masuk berarti masuk dalam pengadaan, ya mau tidak mau harus berani membangkang terhadap instruksi ilegal atasan. Harus berani membangkang. Kenapa harus berani membangkang? Sudah ada kok jurnal ilmiahnya, ada jurnal pengadaan. Di YouTube saya ada tuh kontennya. Jadi di jurnal internasional sudah ada itu penelitiannya bahwasannya kita harus melakukan pembangkangan terhadap instruksi ilegal atasan. Kenapa? Karena pertama dari sisi hitung-hitungan ekonomi. Ketika kita menuruti instruksi ilegal atasan, kita akan jauh lebih rugi daripada atasan kita. Uang atasan kita terimanya miliaran, puluhan miliar. Pokja, PP terimanya paling gede 100, 200 juta paling gede. Karena biasanya gocap, bahkan 5 juta kadang, 10 juta. Hukumannya itu 4 tahun, kita 3 tahun. Cuma beda tipis. Hukumannya beda tipis, tapi setorannya beda jauh. Bisa 1:150 kali. Itu penelitian. Bisa itu dari penelitian bisa 1:100 kali, 150 kali. Dari beberapa kasus ya, kasus BTS, kasus IKT segala macam. Jadi seperti bumi dan langit. Tapi hukumannya mirip gitu. Antara kepala dinas dengan PPK mirip hukumannya. Paling beda 1 tahun. Satu itu. Nah, kepala dinas banyak uang. Ya di penjara kayak di hotel. Ya kan bisa bayar. PPK ya gitulah. WA ke teman-teman, saya juga sering gitu, bukan sering beberapa kali gitu kan. Kang, tolonganlah Kang, gitu kan. Itu yang masuk ke itu, tolonganlah Kang. Ya berapa lah gitu kan. 800.000 gitu kan. 1 juta gitu kan. Itu nasibnya PPK Pokja. Real ya. Ya berapa kali gitu. Terus yang selanjutnya ketika bebas kepala daerah yang bukan kepala daerah terutama ya, kepala daerah yang unsur politis, dia bisa nyalon lagi, bisa aktif lagi. Kalau kita PPK ASN Pokja selesai di penjara, mati kita semua. Mati, nggak bisa kembali lagi jadi PNS, nggak bisa lagi di swasta juga, ini aib juga segala macam, mati. Bahkan sampai diceraikan, sama istrinya, keluarga berantakan, sudah mati. Tapi kalau kepala daerah, ya kan, banyak kepala daerah kan, udah hukumannya selesai, remisi juga, keluar, aktif lagi di partai. Bahkan bisa nyalon lagi. Bahkan bisa beda kan? Beda takdir. Nah makanya mendingan kita bangkang, lebih baik bangkang aja. Nanti resikonya apa? Tapi sebentar, sebelum ke resiko pindah, ada resiko mutasi sebentar ya. Ada juga resiko, tapi sebelum ke resiko mutasi kita hitung-hitungkan lagi. Hitung-hitungan yang kedua adalah selain dari tadi masalah untung ruginya, ya tentunya dari sisi agama kan, itu kan sudah jelas-jelas lah gitu ya, babi diharamkan ya, sampai viral ribut masalah babi segala macam. Tapi hasil korupsi kan bisa untuk masjid sumbangan, padahal hasil korupsi gitu kan, sama haram kan. Tapi kalau piring kena babi lempar-lempar tapi uang hasil korupsi yang jelas-jelas haram bagi-bagiin atau terima aja kan. Nah, itulah agamanya, dari sisi agama. Nah terus memang dari sisi hukum, juga silakan Bapak Ibu cek di Undang-Undang ASN. Seorang ASN itu mengabdi itu bukan ke atasan, tapi ke publik, ke layanan masyarakat, pelayanan umum, bukan ke atasan. Baca itu di undang-undangnya. Nah, jadi mengabdi itu bukan ke atasan. Dan loyalitas juga kita sering disalahartikan. Loyalitas kita seringnya hanya nurut buta kan, hanya taklid ya. Hanya kalau dalam sesat pikir mah appeal to authority. Ini sudah arahan atasan, ini sudah arahan pimpinan. Itu sesat pikir itu. Logical policy itu. Karena melihat tokoh ya, bukan melihat argumennya. Itu jelas-jelas secara logika, secara
otak ya, akal sehat yang kita diberikan anugerah akal sehat ini ya, pemikiran ini dibandingkan dengan binatang ya, membedakan manusia dengan binatang itu sudah sesat pikir. Nah berarti kalau kita melakukan hal itu kita sama dengan binatang, hanya sekedar nurut kepada atasan tanpa melihat argumennya apa. Nah yang loyal yang benar itu ketika atasan, kepala daerah, kepala dinas nyuruh yang ilegal, nah kita harus bisa mengarahkan, Pak ini resikonya begini, begini. Nah sebetulnya bisa diarahkan, kadang atasan kita juga tidak mengerti. Ya. Nah terakhir kalau kita melawan membangkang terhadap arahan ataupun instruksi ilegal atasan ya memang ada resikonya adalah mutasi ya, dipindahkan ya, kalau saya sih di LKPP gedungnya cuma satu, jadi 10 lantai, jadi kalau dipindah pun masih pindah lantai doang. Cuma pindah lantai nggak masalah ya, beda lagi kalau yang lain. Apalagi kalau kementerian apalah gitu kan bleng kemana gitu ya. Tapi Bapak Ibu begini, kalau saya sih udah yakin ini memang agak sedikit supi ya, sudah pisan ya. Sudah pisan ya, paling sudah pisan filsuf. Tapi saya yakin sih karena saya udah merasakan sendiri dan teman-teman lain juga banyak yang sudah melakukan hal itu dan benar gitu ya. Ini jadi gini. Jadi mutasi-mutasi itu hanya nakut-nakutin, hanya menakut-nakuti. Sebetulnya di balik itu ada semesta, ada Tuhan, ada Allah ya, apapun namanya itu ya, yang akan memberikan hadiah. Dan itu dikatakan oleh Rumi ya, itu filsuf kalau sudah bisa, sufi ya, sudah bisa. Rumi bahwasannya ya cerita bahwa ada seorang ayah ya yang waktu malam-malam, ini cerita Rumi karena kan dalam bentuk cerita ya, bahkan puisi lah gitu ya. Jadi ketika malam-malam ada seorang ayah yang akan memberikan surprise ya ke anaknya yang ulang tahun lah gitu ya, misalkan ulang tahun atau apalah, memberikan hadiah surprise kan gitu ya, kejutan. Malam-malam gelap, itu ayahnya pakai topeng I know what you did last summer dengan yang topeng mengerikan gitu ya. Nah, masuk kamar gelap-gelap, takut-takutin gitu kan. Nah, tapi anaknya ternyata malah ketawa-ketawa. Gitu. Nah, saya jadi kaget ini mau ngeprank, mau ngasih surprise kok malah ketawa-ketawa, tidak takut. Ditanya, "Kenapa kamu nggak takut?" Ya, saya gimana takut kalau saya tahu di balik topeng mengerikan itu ada seorang ayah yang akan memberikan hadiah kepada saya. Gitu. Nah, jadi dipindahkan, ternyata rezeki nambah. Hati malah tenang. Udah hidup lebih nyaman sekarang. Saya lebih berbahagia, lebih nyaman. Ternyata dipindahkan itu, dimutasi itu diberikan hadiah. Jangan seperti cerita si anak kecil tadi. Ya, kenapa saya takut? Itu saya senang karena saya tahu di balik topeng itu ada sosok yang akan memberikan saya hadiah. Gitu. Dan itu pun ternyata sama teman-teman saya yang lain sama juga gitu. Ada teman-teman yang lain juga, ada yang askopil, yang namanya askopil. Tahu askopil ternyata Asosiasi Korban Pilihan. Tapi ternyata begitu. Jadi ternyata ya itu hanya nakut-nakutin ya. Insya Allah kalau kita tetap terus lurus, ya itu akan dapat kebaikannya. Jadi jangan takut ya. Daripada di penjara, daripada stres, daripada kotor, ternyata dibersihkan, ternyata diangkat, ternyata ada hadiah begitu. Nah tapi mohon maaf untuk hal resiko ini memang belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya. Ya inilah dunia. Ada yang adil, ada yang tidak adil. Kadang-kadang disebutkan dunia ini tidak adil. Enggak, dunia ini ada yang adil dan ada yang tidak. Dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Saya pribadi juga ya belum tentu baik semua. Saya juga pasti ada salahnya, ada benarnya. Ya itulah paradok kehidupan, terima kehidupan. Gitu ya. Ini mah sedikit aja, maksudnya agar menyerap ini. Karena ini maksudnya ini jarang keluar di ujian, tapi di prakteknya ini penting. Menjaga etika, terutama dua hal tadi. Nah ini menjaga ini. Nah ini kan, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan paket, penyalahgunaan wewenang ya, dua hal ini. Nah, terus menjaga prinsip dan tujuan. Nah tujuan juga ini kalau ada debat tebal ini kembalikan ke tujuan.
Contohnya apa? Tujuan itu kan ada PDN tuh, produksi dalam negeri ya. Nah, itu ya ibaratnya kan kayak hidup kan kita punya tujuan kan ya. Nah, jadi kalau kita melakukan pengadaan tidak sesuai tujuan kan berarti tidak berhasil. Ya seperti kita hidup kan, kalau punya tujuan tapi tidak mencapai tujuan berarti tidak berhasil hidup kita, betul nggak? Nah berarti tolong nih, tujuan kita ada apa saja, kita lihat tujuan tadi kan. Nah tujuannya kan nih, tujuannya kan ada apa? Nah ada PDN, ada UMK Koop, ada pelaku usaha nasional kalau bersaing dengan luar negeri ya, ada hasil penelitian inovatif kreatif, nah, berusaha sama pengalaman berkelanjutan.